Jumpa lagi dengan Om Ari. Hari ini kita jumpa dengan hal yang menyangkut kata yang paling ngetop di dunia sosial media dan dunia investasi. Mungkin teman-teman pernah dengar apa namanya FOMO. FOMO adalah sebuah istilah yang secara umum dipahami, kalau bahasa terminologi bahasanya maknanya dari singkatan fear of missing out. Kalau kira-kira kita akan membahas ini santai tapi bermanfaat yang kaitannya dengan keseharian kita di online dan keseharian kita di online yang bersifat investasi. Ini adalah sebuah mental di mana seseorang yang mulai ketakutan ketinggalan tentang berita di online. Ketakutan sebuah berita bahwa Anda ketinggalan sehingga menjadi tidak update. FOMO ini adalah kebiasaan sepenyakit orang modern di dunia online. Gejala-gejalanya macam-macam nanti, bisa saja seperti dikit-dikit lihat handphone, lihat cek gadget Anda. Yang selanjutnya bisa jadi dia mulai menjadi kurang peduli dengan lingkungan sosial tapi sibuk dengan online-nya. Ya. FOMO ini juga bisa saja jadi pada seseorang ya selalu jadi kepo kehidupan orang lain, dan bisa juga ya mengeluarkan budget tertentu yang sifatnya tidak butuh tapi beli juga. Ini lebih kepada penyakit yang ditimbulkan oleh FOMO tadi. Ya, dan ini gejala-gejala seperti ini banyak sekarang dengan sosial media begitu menggejala, mulai dari mungkin dari YouTube ya, WhatsApp, Facebook, apalagi sekarang begitu topnya selain IG itu adalah TikTok yang seperti itu. Orang mulai berubah style kehidupannya, berubah karakternya, dan semua akhirnya seperti kita lihat aja. Bagaimana dulu orang dengan attitude-nya dia berkata-kata berhati-hati, ngomong berhati-hati, ketawa diatur. Sekarang orang bahkan di depan umum aja akan joget-joget hanya oleh sebuah TikTok sebagai contoh. Ya, ini berubahnya kelakuan masyarakat disebabkan oleh perkembangan teknologi dan sosial media yang begitu dahsyat akhir-akhir ini. Kalau kita bicara istilahnya gejala-gejala pada FOMO itu, pada seseorang umpamanya seperti poin-poin yang tadi. Tapi untuk mengatasinya juga macam-macam. Bisa saja nanti ya Anda mulai fokus dengan diri sendiri, umpamanya kan membatasi penggunaan gadget atau sosial media Anda ya, atau mencari koneksi itu yang nyata real kehidupan sehari-hari, dan jangan istilahnya kita hidup dalam maya terus. Banyak hal, dan mulai Anda istilahnya dalam hal ini ya menghargai diri sendiri, mensyukuri apa yang kita miliki dan hidup secara real. Supaya ada keseimbangan antara hidup dalam asumsi bayangan dunia maya dengan kehidupan nyata, dan ini mulai terjadi perubahan-perubahan yang nyaris dianggap sebagai penyakit psikologi yang berbahaya untuk banyak orang, dan pada anak-anak tertentu main game udah mulai lebih berbahaya daripada narkoba loh ya. Oke. Di dunia investasi, FOMO ini juga ada ya, khususnya investasi di dunia kripto. Ada istilah FOMO, takut ketinggalan dia dengan berita tertentu sehingga dia berbondong-bondong memborong sebuah koin tertentu, aset tertentu, takut ketinggalan, tidak ada untung. Akhirnya di sini FOMO pada dunia investasi, khususnya kripto, adalah begitu kecenderungan sebuah kelompok ingin membeli sebuah aset, borong semua di situ ikut-ikutan. Dan ini adalah FOMO yang sebenarnya takut ketinggalan dari mendapatkan untung ya. Kalau kita mau mengatasi masalah terhadap kebiasaan di investasi seperti ini, bisa juga Anda lakukan contoh ya. Anda betul-betul evaluasi secara menyeluruh ya, variabel yang mendukung terhadap plus minus dan profit dan tidak profit dan untungnya sebuah koin yang Anda beli. Jangan ikut-ikutan dari FOMO tadi. Ini lagi ramai beli ini, nanti Anda terjebak beli sebuah koin yang harga tinggi sehingga begitu Anda mau jual dia malah bearish, dan itu berbahaya. Dan itu terjadi bisa floating jangka panjang, walaupun tidak habis Anda akan menahan sebuah aset jangka panjang yang tidak lagi benefit bagi Anda ya. Cara yang lain untuk Anda mengkoreksi sikap FOMO Anda pada dunia investasi khususnya di kripto, perhatikan umpamanya contoh biaya layanan yang dipakai pada pembelian tersebut ya kan, pilihan exchanger yang legal dan benar di suatu negara, ditambah lagi hati-hati terhadap oknum tertentu yang barangkali memanfaatkan situasi secara online yang banyak sekali tipu-tipu dalam dunia investasi digital seperti itu. Jadi secara umum kita bisa bilang begini aja, secara umum dunia FOMO yang secara kesingkatannya nih, FOMO itu adalah fear of missing out, adalah merupakan sebuah rasa cemas ya, takut tertinggal informasi di dunia online, baik itu secara kehidupan sosial dan secara khusus di investasi, baik itu kripto. Itu ada sebuah kebiasaan yang banyak terjadi belakangan ini, bahwa FOMO untuk tidak ketinggalan informasi sehingga FOMO di investasi, takut tertinggal membeli sebuah aset
sehingga dia merugikan diri sendiri. Dan dia tidak membeli karena dia mau mengerti. Dia tidak membeli atau dia membeli bukan karena paham evaluasi teknikal, karakter, historik sebuah koin, tapi lebih ikut-ikutan lagi rame saja. Dan itu FOMO disilakan ya. Oke, teman-teman, ini hanya menambah sebuah wawasan buat Anda bahwa sebaiknya tambah terus wawasan. Istilah lama tentang investasi leher ke atas itu tidak pernah basi kalimat itu. Anda selalu belajar. Om Ari di umur lebih dari 50 tahun pun belajar setiap hari. Dan ini betul-betul sebuah pilihan terbaik. Makin kita tahu, makin kita dapat opportunity yang tak terbatas. Dan pada akhirnya, bahwa mencari rezeki dengan cara digital jauh lebih mudah, jauh lebih tepat, jauh lebih efisien, dan lebih smart, itu tidak bisa dipungkiri. Dapat rezeki itu tidak mesti cara konvensional yang sebenarnya menjual otot. Kita lebih menjual otak dan momentum, dan kita rajin membaca, menganalisa segala informasi dari segala sumber. Oke, yang penting kita cuan, Anda cuan, dan semuanya berhasil. Setiap orang berhak berhasil, setiap orang berhak bahagia. Sampai di situ, see you next video.